Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat surga cinta Quran ya yang ada di ruang Zoom atau sahabat yang baru bergabung, jazakumullah khairon kasiron saya ucapkan mewakili panitia pada hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung puluhan sahabat ya, 23 sahabat dan insya Allah akan bertambah terus ya seiring berjalannya waktu. Semoga dimudahkan oleh Allah acara kita lancar dan penuh keberkahan ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul dengan orang-orang solih, nikmat usia, nikmat kesehatan, ya, nikmat waktu, nikmat materi, dan banyak nikmat yang lainnya. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka melalui gawai masing-masing ya, di rumah masing-masing. Karena seperti itu ya, masih dalam suasana berkah pandemi ya. Baik, sudah ada sahabat dari berbagai macam ya, teteh-tetehku tersayang, mbak-mbak tersayang, ustazah, cikguku tersayang ya yang ada di sini. Ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada tim Al-Aziz, ye. Ada Mbak Sutina, ada teteh-teteh dari Cianjur ya, Teh Yans dari Sumedang, Teh Tini dari Cianjur, ada mbak-mbak juga dari seberang pulau juga ada dari Medan, dari Sumatera Utara ya, dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, dan mudah-mudahan Bunda Lilik yang kebetulan sedang mudik ya, sedang safar menuju rumah ibunda beliau diberikan keselamatan dan bisa bergabung dengan kita semua ya, karena tanpa kehadiran Bunda Lilik seperti apa ya, sayur tanpa garam. Itu yang saya rasakan. Baik, kita buka forum kita ini dengan umul kitab. Biridolillahi ta'ala wali syafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki Iya, berikutnya kita dengarkan bersama-sama tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Susi di Medan, yang akan membacakan Al-Quran Surat Al-Fusilat ayat 33 sampai 35. Kepada beliau dipersilahkan. Jazakillah Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah
idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Meja-meja kecil. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa hu hazin azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Mbak Susi, jazakillah khairan juga sudah membacakan tilawah untuk kami semua di sini. Juga kepada sahabat yang ada di ruang Zoom yang dengan takzim mendengarkan, semoga mendapatkan curahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula ya. Baik, sahabat yang ada di ruang Zoom, nah insya Allah mudah-mudahan semua sudah tahu ya tema pada malam hari ini apa. Ya, silahkan diketik di kolom chat. Ya. Perkenalkan juga saya, barangkali ada yang belum kenal, saya Maya Rohmah di Pamekasan, Madura, Jawa Timur ya, di Pulau Garam. Baik, pada malam ini pertemuan kelima literasi 7 kita akan mengupas tentang, belum ada yang ketik ya. Baik, tema kita ya TikTok. Ya, Mbak Susi, TikTok sebagai wasilah dakwah. Ya, sahabat Solihah, aplikasi TikTok ya, satu aplikasi ini saat ini adalah satu aplikasi yang semua orang hampir sebagian orang mengenalnya. Mulai dari anak kecil, remaja, emak-emak, bapak-bapak itu tidak ketinggalan, semua ikut menonton ya, punya aplikasi TikTok di ponselnya. Hampir semua punya HP ya, smartphone, yang di dalam smartphone-nya itu mereka mendownload ya, mengunduh aplikasi TikTok. Nah, di sini siapa nih yang sudah punya aplikasi TikTok di HP-nya? Yang sudah punya akun TikTok? Siapa yang sudah dan siapa yang belum, silahkan diketik di kolom chat ya. Ya, Mbak Susi belum. Ada yang sudah? Ya, Bunda Ramsa belum. Adakah yang sudah? Ini jangan-jangan belum semua ya.
Oh, Teh Yanti, Umu Kinan sudah. Ya, masih banyak yang belum ya persentasenya. Iya, belum juga. Nah, baik. Oh, ada yang sudah. Mbak Umi sudah tapi tidak bisa menggunakannya. Nah, ya, baik. Jangan khawatir, sahabat. Baik itu yang sudah punya akun TikTok, tapi nggak tahu gimana nih cara makainya. Atau sudah pernah posting-posting, tapi nggak tahu bagaimana mengoptimalkannya. Atau yang belum punya sama sekali, jangan berkecil hati, karena di sini ya teman-teman tidak salah tempat. Insya Allah di sini kita akan kupas tuntas tentang TikTok sebagai wasilah dakwah bersama siapa? Bersama narasumber kece kita. Ya, beliau adalah Mbak Najma Karimah atau beken dengan nama NK Dinke. NK Dike ya, tanpa N yang Dike-nya itu. Nah, kalau saya boleh bertanya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Sudah adakah Mbak Najma Karimah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, saya kasih bocoran dong, Mbak. Penasaran. Kalau NK-nya itu kan N-nya Najma, kemudian K-nya itu Karimah dong. Nah, Dike-nya itu apa sih? Itu Dike nama bapak itu. Pendekan nama bapak. Kependekan. Nama nama depannya bapak. Betul, betul. Tapi nama orang tua memang hanya satu kata. Kalau zaman dulu kan memang Teh itu ya, Teh. Apa namanya? Simpel-simpel ya nama orang tua kita zaman dulu. Betul. Oh gitu, saya pikir singkatan apa gitu. Berarti nama bapak, Masya Allah. Masih ada ya, bapak sekarang? Beliau almarhum. Oh iya. 2011 Bapak, 2011. Sudah lama. Waktu saya baru punya anak satu ya. Oh baik. Iya. Ya, nah sahabat, Mbak Najma ini sekarang sudah punya 4 putra ya, sama dengan saya. Tos dulu. Oh iya, betul ya, Masya Allah. Iya, beliau sekarang kelahiran Ujung Pandang, Mbak Najma ini, tapi sekarang tinggal di Pangkal Pinang. Ya, tahun 81, berarti sekitar 41 tahun ya, jelang 41 Agustus nanti. Kemudian aktivitas beliau adalah ibu rumah tangga, kemudian pendidik dan konten kreator dakwah. Nah, ini konten kreator dakwahnya yang akan kita kulik habis-habisan ya, sahabat. Dan akun TikTok, Facebook, Twitter, kemudian YouTube dan Instagramnya itu konsisten, sama semua namanya. Jadi ini memudahkan kita ya untuk mencari akun beliau, yaitu dengan nama NK Dike itu tadi ya. Akun podcastnya ada satu lagi akun podcast, yaitu di Kontemplasi Podcast. Tapi kalau kita cari di Spotify ya, ketik NK Dike itu sudah langsung keluar ya. Kontemplasi Podcast by NK Dike. Begitu. Ya, jadi silahkan di join, follow atau apalah itu namanya ya, diikuti. Silahkan. Baik, tadi sudah sapa-sapa, jadi insya Allah selama 30 menit ke depan saya beri kesempatan ya kepada pemateri kece kita pada malam hari ini. Silahkan Mbak Najma. Ya, baik. Terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya awal Teh dan Ibu-ibu semuanya, awal dihubungi oleh Ustazah Lili, Bunda Lili,
itu agak shock juga sebenarnya. Ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa gitu, saya cuma al-fakir yang cuma modal semangat gitu ya, dan terlebih di tengah teman-teman semuanya biasa bisa kumpul bareng teman-teman semua di sini, karena saya tahu betul ini para permata umat ini, masya Allah, yang dakwahnya luar biasa, yang mungkin kalau dibandingkan dengan saya tuh belum ada apa-apanya saya teh. Apalagi ketika saya lupa ya, awal join pertama di SSCQ itu bulan apa, mungkin 4 atau 5 bulan yang lalu, dan sampai detik ini tuh saya belum pernah lolos challenge teh. Ada aja di pertengahan jalan, pertama seringnya karena sering kendalanya ini strategi sih sebenarnya, dan strategi dan kadang masih suka menggunakan dalih kerjaan, ngurus rumah, ada amanah dakwah juga ya, akhirnya lewat dalih itu sih sebenarnya kalau iya Bunda Iha, kalau menurut saya itu hanya dalih sebenarnya, karena kalau memang punya niat, punya azam yang kuat, keinginan yang kuat, insya Allah pasti bisa. Karena saya juga pernah coba beberapa hari, kalau memang diseriusin itu insya Allah bisa. Yang kemarin-kemarin sebelum ikut challenge itu kadang-kadang banyak ada ininya, ternyata pas nyemplung ke challenge sebenarnya bisa. Artinya memang kalau mau aja ya. Mudah-mudahan mohon doa juga dari Bunda semua yang ada di sini ya, adik-adik semua yang ada di sini, mungkin kedepannya nanti saya lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan sudah harusnya kita khatam Al-Qur'annya. Ya, baik, mungkin kita langsung saja ke slide ya, Teh ya. Ya, oke. Ya, silakan. Jadi saya cerita sedikit ya background-nya ya ibu-ibu semuanya. Awalnya juga saya itu sama TikTok nggak tertarik, nggak minat, dan nggak kepikiran sama sekali bahwa ternyata bisa dakwah gitu di TikTok. Karena dulu dalam benak saya TikTok itu adalah seperti yang orang-orang bilang, kalau dulu kan TikTok aplikasi bla 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 blog gitu kan ujungnya. Jadi itu tertanam juga loh di benak saya, bahwa ya udah anak-anak nggak boleh kenal sama sekali gitu, karena memang dulu waktu awal-awal dia launching gitu ya, awal-awal dia diluncurkan memang tahun 2016 kalau saya tidak salah, kan memang itu ditempati oleh anak-anak alay yang hanya joget-joget gitu ya, yang macam-macam tingkahnya yang aneh-aneh ya Teh ya. Mungkin Teh juga ingat yang paling populer itu siapa sih, yang ada anak yang sampai di blacklist gitu ya. Alpen Lipe. Iya. Jadi itu dalam benak saya. Nah, tapi kemudian pandemi ini mengubah segalanya. Ketika pandemi, saya kebetulan ngajar juga ya Bunda-Bunda, jadi harus ngajar daring, banyak waktu yang digunakan secara virtual. Akhirnya untuk mengisi waktu yang memang semuanya akhirnya harus serba daring. Akhirnya saya terkoneksilah itu lewat Facebook juga ya, lewat Facebook, lewat WhatsApp. Akhirnya saya ketemu dengan orang-orang keren, Masya Allah ya. Teh Rahma ini juga nih, Teh Maya Rahma ini juga waktu itu kenalnya awalnya di itu ya Teh Maya, di podcast ya Teh Maya ya. Iya, di grup podcast. Iya, betul. Jadi karena pandemi akhirnya ikut diklat daring, jumpa dengan orang-orang hebat, belajar podcast, belajar macam-macam ya. Kalau bareng Pot Dias, ketemu Pot Adiasta, kemudian ketemu Nyai Dalang, itu pokoknya orang-orang hebat semua deh. Sampai akhirnya saya ketemu juga dengan Taskif. Nah, di Taskif ini selain dia ngupas juga pelatihan-pelatihan fikih, dia juga menyediakan pelatihan TikTokers ini. Dan kebetulan memang sebelumnya saya juga sudah follow beberapa akun di Instagram yang memang aktif juga di TikTok. Salah satunya adalah pemateri di TikTokers kemarin, Bang Apel Karimi itu. Nah, itu jadi sejarahnya Bunda-Bunda. Jadi sama, saya dengan Bunda-Bunda itu sama banget. Dan jadi ini newbie juga sebenarnya gitu. Makanya ketika Bunda Lili minta itu, saya ya Allah ini gimana sih, tapi ya udah niat karena memang pengen sharing ilmu yang sedikit gitu ya, hanya setitik debu gitu ya niatnya, tapi insya Allah karena Allah ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Next, Teh. Ada operator atau Teh Maya ya? Ya kita lanjut lagi kalau gitu. Ya, jadi pertama-tama kalau kita bicara dakwah di TikTok, Bunda-Bunda semuanya, boleh slide-nya Teh dimajukan. Yang perlu kita ya, Derita, silakan. Pahami, ya, yang kita Derita ya.
qari'ah kita. Masya Allah. Surat Fusilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah wa amila sholihan. Apakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang meniru kepada Allah? Nah, ini motivasi yang kuat banget ini sebenarnya. Motivasi yang sebenarnya ya udah final deh gitu. Karena berarti orang orang-orang yang menyeru kepada Allah adalah orang-orang yang berdakwah, sehingga dikatakan apa namanya perkataan ini Bisa, ya. Iya sayang. Ada Mbak, udah muncul belum Teh? Belum muncul. Masih proses. Sebentar. Kok ini open Zoom meeting lagi? Stop share. Ini Iya, udah di saya sudah udah yang gimana? Belum, di saya belum. Sudah muncul kan? Belum. Ya. Ya. Masih nge-freeze. Oh gitu. Freeze ya. Ini sudah ada sih di tempat saya, udah muncul Teh info your screen sharing. Ya. Terus silakan sambil dilanjut ya, aja ya. Kalau begitu. Baik. Itu yang pertama ya bunda-bunda semua, insya Allah kita sudah paham bahwa apa namanya Allah sendiri sudah mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa perkataan yang paling baik itu adalah perkataan yang menyeru pada Allah. Artinya dakwah itu adalah pilihan memang. Iya, Mbak Najma, apakah masih di tempat? Rita, apakah ada problem untuk share screen ya? Sebentar, saya cek apakah beliau ada. Oh, terlempar ya, beliau terlempar karena tadi share screen. Rita, oh sebentar, Rita. Oh, Rita juga ada sinyal buruk, sedang sinyalnya buruk ya. Ditunggu sebentar ya, sahabat, sebentar. Iya, Rita sinyalnya buruk, kemudian pemateri kita, adakah teman-teman? Tidak ada juga beliau ya. Baik, silahkan sambil menunggu, boleh diketik di kolom chat ya pertanyaannya. Tadi sudah dipaparkan tentang sejarah beliau mengenali, jangan khawatir, beliau tuh tidak langsung cas-cus-cus ngomong di depan kamera, fasih ya, tampil di depan kamera. Awalnya juga kalau kita lihat di postingan-postingan yang bawah gitu ya, yang sebelum-sebelumnya sama ada kegugupan ya, tapi terus sampai sekarang konsisten beliau tiap hari ya, hampir tiap hari. Oke, Teh tadi saya hilang ya, ini saya hilang HP nih, saya pindah ke HP. Iya hilang, silakan. Tapi ini sekejul kalau di saya. Oh iya. Ini macet juga. Oke, kita lanjut aja ya. Tapi mudah-mudahan operatornya bisa lanjut ya, Teh ya. Iya, ini sedang masih terus dicoba. Silahkan dilanjut Mbak Najma. Oke. Kemudian jadi kalau kita bicara tadi kita sampai motivasi ya tadi itu. Dalam surat Ali Imran, alhamdulillah. 104 juga Allah katakan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika umul muflihun. Jadi orang-orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang beruntung kata Allah. Jadi sudah pasti tadi udahlah dia perkataannya terbaik, orang yang beruntung, maka pilihan bagi seorang muslim dan muslimah adalah jalan dakwah itu adalah pilihan yang sangat utama.
Kemudian juga hari ini di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi Islam itu begitu asing di tengah-tengah masyarakat kita ya, pawang hujan yang dianggap sebagai sesuatu yang istimewa gitu ya. Kemudian ritual-ritual seperti di kemarin di IKN ya, ada ritual kendi dan sebagainya, itu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak bertentangan, padahal sejatinya adalah bertentangan dengan Islam. Belum lagi kriminalisasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Ada banyak banget ajaran Islam yang dikriminalisasi hari ini. Ada jihad, khilafah, itu semua dikriminalisasi. Di framing negatif gitu. Nah, Allah katakan bahwa dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan mengokohkan, meneguhkan kedudukanmu. Jadi 3 ayat ini tuh kalau dikombinasi ya udah tidak lagi membuat kita mundur, tidak lagi membuat kita ragu-ragu untuk maju ke jalan dakwah. Gitu. Karena memang inilah pilihan hidup kita. Generasi Rasulullah SAW yang menjelang akhir zaman ini, inilah pilihannya. Ya, next. Nah, lalu sekarang mengapa kita harus memilih TikTok gitu ya? Next, ini Mbaknya, Dek. Mengapa kita harus memilih TikTok? Nah, teman-teman semuanya, boleh next aja. Hari ini di Indonesia, nah ini ada data, saya punya data. Pengguna aktif media sosial di Indonesia itu saat ini sampai Januari 2022, boleh di next Mbak, itu mencapai 191 juta orang. Artinya 70% lebih dari jumlah penduduk Indonesia itu adalah orang-orang yang menggunakan, yang aktif bahkan. Jadi bukan hanya sekedar mengunduh gitu ya di handphonenya, tetapi juga adalah orang-orang yang aktif pengguna media sosial. Nah, itu ya, 191 juta, artinya 70% lebih tadi. Nah, kemudian next, sebenarnya media sosial apa nih yang paling banyak diminati, yang paling banyak digunakan? Ternyata posisi teratas itu adalah aplikasi TikTok. Tahun 2020 dikatakan bahwa dari 10 aplikasi yang paling banyak diunduh, TikTok itu jadi primadona. TikTok memang keluaran Cina ya. TikTok yang paling banyak diunduh oleh orang-orang tahun 2020. Nah, di tahun berikutnya tahun 2021, boleh next deh. Itu juga sama. TikTok masih menempati posisi yang primadona gitu ya. Yang paling banyak, aplikasi yang paling banyak diunduh di tahun 2021. Nah, boleh next lagi. Dan tahukah kita bahwa pengguna TikTok ini di tahun 2022 itu diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar pengguna. Dan kalau sudah di aplikasi di medsos itu teman-teman, kita pahami bersama bahwa kita akan terkoneksi bukan hanya lokal, bukan hanya regional, tapi sudah global. Jadi di FYP kita itu, nanti kita jelaskan ya apa sih itu FYP gitu ya, akan berseliweran orang-orang dari seluruh negara. 1,5 miliar. Dan tahukah bahwa TikTok mencapai 1,5 miliar ini hanya dalam kurun waktu, saya punya data sebenarnya tapi mungkin lupa diselipkan ya di sini ya. Hanya dalam kurun waktu ada ya. Oh, enggak ke ini berarti. Hanya dalam waktu 5 bulan. Jadi TikTok itu mendapatkan viewer, mendapatkan orang yang mengunduh sampai jutaan, ratusan juta orang itu hanya dalam waktu 5 bulan. Jadi Facebook, WhatsApp itu juga termasuk primadona dalam media sosial, tapi masih kalah karena mereka butuh waktu beberapa tahun untuk bisa mencapai ratusan juta pengguna. Sementara TikTok itu hanya dalam beberapa bulan penggunanya sudah mencapai ratusan juta orang. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan. Boleh next, Dek. Bahwa ini adalah peluang yang sangat besar. Peluang apa? Peluang dakwah Islam dan tentu saja seperti tadi sudah kita bahas di awal, dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, pahala yang sangat besar menanti kita insya Allah. Dan ini pahala jariah insya Allah. Sepanjang video itu ditonton, sepanjang video itu dilihat, gitu ya, akan terus mengalir insya Allah pahala kita. Dan tentu sebagai pengemban dakwah kita selalu memastikan bahwa ketika tadi kita sudah pahami gitu ya landasannya, tidak lain yang kita tuju adalah ridha Allah. Itu sudah pakemnya insya Allah, udah harus kita pahami bersama bahwa bukan yang lain-lain, bukan eksistensi, bukan bukan follower gitu ya, bukan
mau jadi apa, misalnya apa, bukan. Tapi memang kita ingin agar dakwah Islam ini tersebar luas, dan tentu saja feedback-nya buat kita adalah insya Allah ketika Allah ridho, pahala itu ngalir untuk kita. Jadi ini adalah peluang besar bagi dakwah Islam. Dan juga ini adalah kesempatan besar untuk kalau selama ini kita ngerasa bahwa ini anak-anak alay, joget-joget dan sebagainya. Nah, inilah kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk kita menghadang. Kalau yang memberikan konten-konten positif itu makin banyak masuk ke TikTok, ya kita jadinya kan bersaing. Dan kita lihat nanti siapa yang akan bertahan. Dan kalau sejauh pengalaman saya di TikTok, ceramah-ceramah ustadz yang katanya radikal, itu viewersnya banyak sampai jutaan, yang like juga sampai ratusan ribu. Jadi sungguh ini adalah peluang yang sangat besar bagi dakwah, insya Allah. Nah, selain itu, boleh di next, Dek. Kita sebagai pengemban dakwah memang harus terus beradaptasi. Nggak boleh kita tertinggal dari yang lain. Nggak boleh kita tertinggal. Orang sudah kemana-kemana, kita masih di sini dengan gaya yang masih dengan gaya yang masih sama gitu ya. Ya bukan berarti itu nggak ada pasti. Setiap usaha sedikit apapun itu pasti ada usaha. Tapi kita juga tidak boleh tertinggal. Ini saya capture dari ininya ya. Saya capture dari materinya Bang Aap ya waktu itu, Ustadz Aap, bahwa harus diakui bahwa termasuk para pendakwah sendiri hari ini tuh masih mempersenjatai diri itu dengan kompetensi yang usang, yang dianggap sudah kadaluarsa. Nah, kedaluarsa. Jadi ini menjadi tantangan ini bagi kita gitu ya, para pengemban dakwah. Nggak boleh kalah kita dengan kalau ada pengemban dakwah berarti ada juga kan pengemban maksiatan gitu ya. Di TikTok itu waduh banyak sekali itu, macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya. Jadi sudah waktunya kita para pengemban dakwah ini untuk mempersenjatai diri kita tuh dengan beradaptasi dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang memang saat ini diterima oleh masyarakat luas, seperti yang tadi sudah digambarkan. Oke, boleh next deh. Nah, selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus mengenali potensi kita dulu. Jadi sebelum kita terjun ke dunia konten, maka kita harus pahami dulu apa yang kita punya. Gitu ya. Boleh di next lagi deh. Apa yang kita punya? Siapa sih sebenarnya kita ini? Siapa kita? Kita bisanya apa? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Kemudian nanti kita pengen dilihat orang tuh sebagai apa? Dan tujuan kita, nah ini kalau udah fokus ke TikTok, tujuan kita nanti buat TikTok itu apa? Apakah ya kalau tujuan akhir jelas gitu ya, tujuan akhir itu kita mencapai ridhonya Allah. Nah, tujuan-tujuan kecilnya ini apa? Tujuannya mau membuat konten setiap hari dengan fokus ke kriteria A, kriteria B, tema A, tema B misal. Harus kita ini dulu yang harus kita fokuskan, ini dulu yang harus kita kenali. Nah, kalau ini sudah dipetakan, maka selanjutnya, nah apa yang harus dilakukan? Boleh next deh. Ini bocoran dari Coach Aap juga deh. Mungkin teman-teman kalau bunda-bunda semua yang pernah ikut beliau mungkin sudah dapat juga nih bocoran ini. Jadi yang paling gampang nih, paling simpel cara mengenali diri kita itu adalah pertama, kita sukanya apa? Ini untuk tujuan nanti kita menjadi konten kreator tentu saja. Yang pertama kita sukanya apa? Lalu kita cari tahu juga kita mahirnya di bidang apa. Ini contoh nih misalnya kita sukanya ternyata nonton film. Terus keahliannya apa? Kita ahli tuh ngedit-ngedit video. Wah, bagus banget tuh. Lalu fokuskan, kita ketika mau jadi konten kreator, mau dikenal sebagai kreator yang seperti apa? Kalau di sini dikatakan, oke lah, karena kita hobinya nonton film, akhirnya video editing, nyambung nih ya, kreator yang menyampaikan pesan dakwah itu lewat sinematografi. Nyambung banget. Atau contoh yang kedua misalnya, nah, ini kebetulan ya. Saya kebetulan sukanya memang storytelling, menulis suka, tapi ya Allah ini hari ini parah banget ini menulisnya. Ini beberapa yang saya suka ibu-ibu. Kemudian saya ngerasa ya ini ya. Tapi ini sisi yang positif, jangan merasa bahwa narsis banget sih, kepedean banget sih, bukan itu. Kita ambil sisi positifnya. Kita melihat memang kelebihan kita apa untuk kita sumbangkan di dalam dakwah. Nah, kalau saya merasa ini ya. Dalam bidang voice over, dalam bidang public speaking, saya ngerasa ada sedikit minat dan kemampuan potensi, apalagi saya sudah dibekali gitu ya, ngikut pelatihan sana sini bareng Coach Dias, bareng macam-macam banyak guru saya, bareng Teh Ika ya, Teh Ika Khairunisa tuh, masya Allah, mudah-mudahan nggak sebut saya namanya beliau.
Sekarang juga jadi TikTokers juga, udah gabung juga beliau. Nah, kemudian mau dikenal sebagai apa saya? Ya udah, saya kreator yang mengkritik realitas yang tidak Islami, mengubahnya menjadi yang Islami, tapi dengan cara yang kreatif, nyentuh dan berpengaruh. Itu cita-citanya. Nah, ini yang harus kita petakan dulu. Jadi sebelum kita melangkah membuat konten, kita kenali dulu. Kita maunya, kita siapa, kita sukanya apa, kita keahliannya di bidang apa, lalu ini nanti akan memudahkan kita dalam membuat atau memproduksi konten. Nah, itu. Nah, tapi harus ada yang dihindari. Nah, contoh berikutnya ya. Slide berikutnya deh ya. Harus ada yang dihindari, misalnya antara yang disuka gitu ya. Slide contoh ketiga, sorry. Antara yang disuka dengan kemahirannya, kemudian dengan yang mau dikenal, itu belum muncul ya di saya, slide ke contoh ketiga. Itu beda-beda. Misalnya sukanya puisi, mahirnya pakarnya matematika gitu ya, ahlinya. Tapi kemudian pengen dikenalnya sebagai kreator masakan. Nah, ribet itu. Karena antara yang dia suka, basic yang dipunya gitu ya, kemampuan yang dipunya dengan nanti yang mau dibuat, agak ribet ini gitu. Karena nanti menyulitkan untuk kita memproduksi konten. Pada dasarnya itu sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengenali diri kita dulu. Lalu kemudian yang kedua, sebelum melangkah lagi kita, boleh dilanjutkan lagi, Solih. Kita wajib untuk mengenali target audiens. Nah, target audiens, target pendengar kita, penonton kita itu siapa? Jenis kelaminnya, umurnya, tempat tinggalnya di mana aja, profesinya, pendapatannya. Nah, kenapa kita perlu mengenali target audiens? Untuk nanti kita ketika buat konten, gampang menyesuaikan bahasa yang kita gunakan, pakaian yang kita kenakan gitu ya, candaan-candaan yang kita masukkan di dalam konten kita, kemudian juga editing, karena editingnya untuk tujuan anak muda gitu sasarannya, itu biasanya yang jedak-jeduk ya, kalau saya lihat di FYP itu akan berbeda pastinya dengan editing video yang digunakan ditujukan untuk orang-orang tua gitu, yang biasanya kalau lihat yang lampu kedap-kedip pusing gitu ya. Nah, itu akan ngaruhnya ke sana. Nah, kita sudah punya panduan nih, Ibu-ibu semuanya. Boleh dilanjut? Bahwa ada data gitu yang saya dapatkan, ini datanya bisa dilihat bahwa dari segi lokasi ini ya 10 teratas ini sepertinya di Jakarta tuh ternyata paling banyak pengguna TikTok gitu ya, dan tapi ini tidak menunjukkan semua. Jakarta, Jawa Timur, tadi Teh Maya di Madura kan Teh ya, berarti masuk ke Jawa Timur ya Teh ya, benar nggak Jawa Teh? Timur. Iya, Masya Allah, Betul. ternyata banyak Teh itu Teh, potensinya besar tuh, karena pengguna TikTok itu di Jawa Timur tuh peringkat kedua setelah Jakarta ya, Masya Allah. Nah, menyusul daerah-daerah lainnya. Setiap daerah pasti punya, tapi ini yang dicantumkan hanya 10 peringkat teratas. Kemudian yang kita lihat lagi dari segi usia. Usia ini ternyata 76%. 76% ini gede banget ya. Usia pengguna TikTok itu adalah dari 18 sampai 34 tahun. Bukan berarti usia di bawah itu atau di atas itu nggak ada, tapi ini yang paling banyak, paling dominan adalah usia 18 sampai 34. Wah, ini peluang banget gitu kan ya. Mungkin kita juga di sini usia rentangnya seperti sekitaran itulah ya, Teh Maya ya. Dan ya sebagai pembuat konten usia berapa aja bukan satu masalah sama sekali. Karena ini kan target audiens kita. Ketika kita tahu bahwa yang paling banyak pengguna itu di kisaran usia ini, maka ya kita menyesuaikan konten kita harus ke arah mana gitu. Nah, kemudian juga ini dari segi pekerjaan ya, orang yang menikah, orang tua nih sudah bisa dilihat ibu-ibu ada 60%, 90% itu adalah orang-orang yang bekerja, 49% adalah orang-orang yang menikah, 51%-nya adalah orang tua, artinya dia sudah punya anak gitu ya, udah berkeluarga. Karena memang usianya 34 itu pasti rata-rata udah berkeluarga gitu ya. Dengan pekerjaan tetap itu yang paling tinggi rentangnya pengguna TikTok. Kemudian pendapatannya nih yang paling banyak adalah pendapatan di middle ya, di medium. 44,1%. Nah, kemudian lagi, nah ini juga yang perlu kita tahu nih, bagaimana kebiasaan pengguna TikTok di aplikasi itu. Jadi memang betul, kalau viewers itu akan lebih banyak dibandingkan dengan yang like, ya, mencet tombol suka gitu. Dan yang mencet tombol suka akan lebih banyak dibandingkan dengan yang berkomentar gitu. Terus yang berkomentar itu biasanya kalau di sini justru banyak yang link ya, yang berkomentar tuh paling sedikit. Yang membagikan link itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang like dan menonton. Jadi kebanyakan perilaku gitu ya, perilaku orang-orang yang menggunakan TikTok ini adalah
lihat saja gitu ya, lihat saja. Tapi tidak sedikit yang berinteraksi ya. 17% itu dikatakan di sini sering berkomentar. 66% itu like, kalau dia memang suka dia like. Nah, yang mengikuti itu hanya 9%. Nah, jadi jangan apa namanya, jangan sedih dulu gitu, jangan patah arang dulu gitu ya. Ketika kok follower dikit gitu, nggak nambah-nambah gitu ya. Nanti kita lihat tuh rahasianya kayak apa. Apa namanya, itu karena kita pertama landasan kita kan udah kita pahami. Jadi kenapa juga, yang penting kan kita share gitu. Nggak penting lah follower banyak loh. Makin banyak follower kita tuh berarti makin luas jangkauan dakwah kita. Itu di situ kuncinya. Jadi bagaimana nanti untuk menggait follower itu agar terus meningkat, juga insya Allah ada ininya, ada triknya juga. Trik umum sebenarnya. Oke, kita beralih ya, Teh Rahma, Teh Maya. Nah ini yang mungkin ibu-ibu semua mungkin nggak sabar lagi gitu ya. Tadi ada yang bilang ya, Teh sudah punya aplikasinya di HP, tapi nggak ngerti nih cara pakainya gimana. Nah, jadi ibu-ibu, keistimewaan TikTok ini dibandingkan dengan aplikasi yang lain, kita tuh nggak perlu follow dulu orang lain gitu, sehingga kita bisa menggunakan. Enggak. Jadi ketika download itu kita sudah bisa menggunakan, kita sudah bisa ngelihat video-video orang, udah bisa nge-like, nonton video-video orang yang lewat di beranda kita, atau FYP, for you page itu, FYP itu. Nah, kita lihat fiturnya dulu. Next ya. Nah, ini sebelum lihat fitur, ini sekedar ini aja info gitu ya. Jadi makanya saya bilang kalau ke Bunda Lili gitu, ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa gitu ya. Ya walaupun berkembang, tapi perkembangannya itu mungkin masih merangkak lah kalau saya. Teman-teman lain itu sekarang udah belasan ribu followernya gitu ya. Artinya jangkauan dakwahnya udah makin luas. Saya pertama kali join itu diminta kemudian untuk membuat akun tuh tanggal 29 Agustus 2021, itu bisa dilihat belum ada video sama sekali. Kemudian tanggal 31 pertama kali saya baru bikin video, langsung di screenshot gitu ya. Itu sudah ada pengikut 21. Ini dari teman-teman TikTokers juga sebenarnya. Kemudian sudah mulai mengikuti juga, tapi belum ada yang nonton dan belum ada yang like. Boleh dilanjut lagi, Dek. Kemudian di bulan 14 Oktober nih kebetulan ada ininya, screenshotannya dari teman. Nah, ini tampilan kalau di orang lain ini, yang pertama ini adalah tampilannya dilihat di aplikasi orang lain. Nah, yang di sebelah kanan, di sebelah kiri itu ya, yang sebelah kanan ini tampilan yang ada edit profil, itu tampilan kalau itu akun kita. Nah, kalau ini akun teman, maka dia message atau pesan nanti bunyinya di sini. Nah, ini jumlah perkembangan followers dan like dan juga video nggak terlihat ya di sini ya. Jadi sampai kemarin saya screenshot 23 Maret itu baru nambah 7.000. Kalau dirata-ratakan per bulan dari bulan Agustus berarti sebulan itu nambahnya 1.000. Tapi nggak seperti itu. Penambahan grafik, penambahan follower tuh nggak bergantung bulan gitu, nggak bergantung itu, tapi bergantung yang lain. Nanti kita lihat. Boleh lanjut lagi? Nah ya, ini fiturnya. Ini adalah gambar itu adalah foto profil, sama seperti akun-akun media sosial yang lain, pasti akan kita diminta menambahkan foto profil ya. Kemudian ini adalah nama pengguna kita. Nanti kita juga bahas nama pengguna ini, usahakan nama yang paling mudah dikenal. Kemudian Teh Maya juga bilang, wah ini Mbak Najma ini semua nama sosmednya sama. Iya, jadi akan lebih baik kalau nama media sosial kita tuh terkoneksi satu yang lain, sama, menggunakan nama yang sama, sehingga lebih mudah untuk dikenali. Kemudian ini data tadi ya, siapa aja yang kita follow, pengikut kita, kemudian berapa jumlah like. Kemudian ini yang lambang Instagram itu adalah media sosial lain yang bisa kita tautkan gitu ya di situ. Kemudian ini bio. Nah, bio ini sama lah seperti Facebook, ini gambaran singkat ya kita tuh seperti apa. Nah, bio ini juga bisa macam-macam. Ada bio, kalau saya mungkin agak setengah-setengah lucu ya sebenarnya, biar agak santai gitu. Ada bio yang serius, ada bio yang mengenalkan profesi, ada bio yang menggunakan kata-kata mutiara gitu ya. Ada yang menggunakan kutipan Al-Qur'an, hadis gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian ada juga link on bio, sama seperti media sosial yang lain, ada link yang bisa kita tautkan di sini. Ini saya sekedar sampel saja, aslinya nggak saya tautkan ini. Kemarin karena saya biar teman-teman tahu bahwa ada juga fitur link di sini, jadi saya tambahkan sebentar, tapi kemudian udah saya hapus lagi. Nah, sekarang ini biar nggak penasaran, lanjut lagi Mbak, kita setel videonya Dek Rita Naya. Boleh diputer nggak? Di-play-kan nggak? Ada play-nya nggak? Ya, ada ya.
Nah, oke. Nah, Ibu nih perhatikan ya, tapi ini aja. Ini ada mengikuti gitu ya di atas itu ada untuk Anda. Nah, saya ini kebetulan sayangnya saya dari awal kemarin itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ini tulisannya bukan untuk Anda tapi for you gitu ya. Makanya ada istilah di dalam TikTok itu for you page itu artinya beranda kita. Jadi kalau kita masuk pertama kali ke TikTok, ini dulu nanti yang muncul. Videonya nggak jalan ya sayangnya ya. Oh, nggak bisa ya? Wah, sayang banget. Oke. Nggak apa-apa. Kalau di saya bisa jalan sebenarnya. Isinya tentang apa itu, Mbak? Kenapa? Isinya tentang apa? Bisa diceritakan sekilas? Isi yang mana tuh? Isi videonya. Oh, ini video. Oke, ini fitur. Sebenarnya saya kenalin Oh, fiturnya. isi fitur. Iya ya. Mengenalin fiturnya Baik. biar teman-teman nggak penasaran lagi gitu. Jadi ini yang tampak ini adalah halaman utama. Makanya ada di sebelah itu ada terbagi dua ya tulisan di situ. Ada yang mengikuti, ada yang nggak apa-apa balik dulu ke yang tadi. Ada yang mengikuti, ada yang untuk Anda. Jadi kalau yang untuk Anda inilah nanti biasanya dia random. Random dalam arti gini, TikTok akan memperkenalkan kepada kita video-video yang viral. Nah, itu akan masuk tuh ke FYP kita. Kalau kita scroll langsung ke atas, kita lewatkan, nah TikTok nggak akan lagi, karena dia algoritma sistemnya, dia nggak akan lagi mengirimkan kita, memasukkan ke beranda kita video-video yang serupa. Yang akan muncul terus di beranda kita itu adalah di FYP kita itu, FYP ya istilahnya ibu-ibu ya, untuk Anda itu for you page, FYP itu for you page. FYP itu adalah video-video yang memang senada dengan yang sering kita tonton. Jadi kebiasaan kita itu nanti membangun apa yang nanti kita sering muncul di FYP kita. Nah, selain juga nanti diawali dengan random juga bahwa kalau udah viral banget itu biasanya muncul ditawarkan TikTok gitu di dalam, kalau kita tonton, kalau kita like, maka selanjutnya berikutnya kita akan menjadi akan jadi diberikan terus gitu oleh TikTok, ditawarkan terus video-video yang serupa. Wah sayang. Nah, kemudian di sini ada tanda plus, ibu-ibu ini aja ya, di bawah kita lihat ke bawah ya ibu-ibu, ada tanda plus. Nah, tanda plus disitulah ketika kita mau mengunggah. Nah, ketika kita mau mengunggah video, mengupload video kita hanya perlu menekan tanda plus. Nah, sebetulnya di video ini sudah saya tekan itu tanda plus, nanti akan muncul tanda bulat merah di tengahnya gitu ya. Itu kalau kita mau merekam langsung menggunakan TikTok. Di sebelah kanannya ada tulisan unggah atau upload kalau kita mau ngupload dari file yang ada di HP kita. Nah, di sebelah kiri nanti ada efek. Makanya kalau ibu-ibu lihat, wah orang-orang pada pakai efek-efek macam-macam gitu. Kalau di stiker itu unik-unik, aneh-aneh juga ada, yang serem-serem ya. Ya namanya juga orang yang nggak ini ya, yang ya kita tahu ya yang punya siapa gitu pengembangnya. Jadi ya nggak terfilter, tergantung kita. Filternya ada banyak banget di situ. Efek atau filter tuh ada pilihan banyak. Kemudian di bagian atas nanti kalau kita tadi halamannya ada bulat tengah merah gitu ya, unggah. Mungkin ibu-ibu yang HP-nya lagi aktif boleh dibuka juga. Di atas itu nanti ada pilihan tambahkan suara. Nah, jadi TikTok itu juga menyediakan suara-suara atau lagu-lagu atau musik-musik instrumen yang bisa kita gunakan untuk menjadi background dari video kita. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, nah di sebelah bawah lagi kita perhatikan nih halaman utama lagi ya, kita balik tadi kan bagaimana cara membuat, nih kita balik lagi ke halaman utama, ada gambar rumah di situ ya, home atau beranda, itu for you page ini isinya. Kemudian ada temukan. Nah, temukan itu adalah ketika kita mau mencari itu sama seperti media sosial yang lain, boleh menggunakan nama akun, boleh menggunakan tagar gitu, ada pilihan nanti, atau boleh menggunakan tulisan-tulisan di dalam konten itu bisa digunakan. Jadi apa yang kita cari gitu ya. Ya, kemudian di sebelah kanan itu ada inbox atau kotak masuk ya. Nah, inbox itu nanti pusat segala informasi dari aktivitas video kita. Jadi siapa yang like gitu ya, siapa yang berkomentar, nanti muncul di situ. Ya, silahkan Mbak Honriani. Jadi muncul nanti di di kotak masuk. Info-info tentang yang ngirim pesan ke kita gitu ya, ada direct message juga di TikTok ini. Sayang karena videonya nggak bisa diputar jadi nggak bisa dilihat. Kemudian tadi ya informasi tentang yang komentar, yang nge-like itu muncul di situ. Lalu di sebelah paling ujung itu ada profil. Nah, kita bekerja mengedit yang tadi itu di profil, mengedit yang tadi saya tampilkan, ada foto profil, ada sebagainya itu di profil. Nanti kalau kita klik profil,
itu akan muncul, aduh saya screenshot aja ya, akan muncul pilihan-pilihan di situ untuk mengedit apa aja yang mau kita cantumkan, bio kita, foto tadi gitu ya, link gitu, akan bekerjanya di profil ini, gitu ya ibu-ibu ya. Banyak yang nawarin koin. Iya, emang di TikTok itu macam-macam tujuannya. Makanya kita tadi penting untuk konsisten dengan tujuan kita. Kalau memang ada yang mampu untuk sambil nyelam minum air ya nggak masalah juga gitu ya. Apalagi dengan cara-cara yang positif gitu ya. Karena yang saya dengar, walaupun saya baru mencoba nih, ketika live gitu ya, ketika kita ngundang itu bisa menghasilkan ini juga TikTok itu bisa ngasih dana gitu ke kita. Jadi ada koin itu juga bisa ditukar dengan uang, katanya begitu. Tapi saya belum pernah nyoba tuh. Kalau memang mampu kita untuk menggarapnya, nggak ada salahnya juga. Makanya tadi harus fokus kepada tujuan awal kita itu apa, sehingga kita tuh nanti nggak larinya tuh kemana-mana. Karena yang namanya media sosial, ibu-ibu semua kita juga paham ya, kalau kita terlalu terlalu tenggelam gitu ya di dalam itu ya waktu kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media sosial, sebaliknya kita yang mengendalikan media sosial gitu ya ibu-ibu ya. Oke, ini minta maaf nih fiturnya nggak bisa dilihat lengkap ya berarti ya. Nah, tapi sebentar, jangan bergeser dulu. Jadi ibu-ibu, ketika kita nanti membuat konten video TikTok gitu ya, frame ini harus kita ingat gitu. Nah, tulisan-tulisan itu di awal itu, tulisan yang kecil-kecil itu ya, ibu-ibu bisa lihat ya. Ada add itu ya, itu nama pengguna, nama kita. Kemudian di situ caption. Nah, ketika kita bikin video, maka kalau kita mau bikin video pakai teks gitu ya, atau hanya wajah kita, atau hanya apapun itu nanti gambar yang masuk di video kita, pastikan bahwa poin-poin pentingnya itu nanti tidak tertutup oleh frame ini, oleh bingkai yang ada ini. Ini frame lah kita sebutnya ya. Ada tulisan di bawah itu, ada caption gitu ya. Ada suara yang kita gunakan, ada nama kita di bawah kiri, di bawah paling bawah gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada gambar profil kita, kemudian ada gambar like gitu ya, ada komen, ada juga link untuk meneruskan, tanda panah tuh untuk meneruskan. Nah, yang frame inilah nanti yang harus jangan sampai menutupi gitu isi konten yang ingin kita sampaikan, terutama tulisan gitu atau gambar apapun lah. Itu boleh di next, Dek. Mudah-mudahan masih cukup waktu ya. Boleh di next lagi? Ya, silakan. Oke, nah sekarang nih gimana caranya kita udah mulai nih kita mau buat konten. Gimana mulai? Yang pertama, tipe dasar konten itu ada yang bicara tentang personal, ya individu gitu ya, kita gitu ya. Kemudian ada yang tentang knowledge, ilmu pengetahuan, kita tujuannya menyebar ilmu pengetahuan nih, atau isu-isu terkini. Nah, kemudian temanya macam-macam. Ketika ibu-ibu semua nanti pertama kali download TikTok, itu biasanya kita ditanya, passion kita tuh kemana? Apakah ke edukasi, ke komedi, kita disuruh milih-milih tuh. Nah, itu juga nanti yang akan algoritma TikTok yang akan membantu kita tuh mengarahkan kepada minat kita tuh kemana. Nah, tapi setelah berjalan waktu tadi, mana yang kita tonton, mana yang kita like, itulah nanti yang akan sering muncul. Jadi ini landasan gambaran umum saja ketika kita mau memulai konten, maka pastikan kita maunya arahnya yang kemana. Lalu setelah kita pahami bahwa ada tipe dasar konten, ini tipe dasar aja, bukan berarti bahwa hanya ada 3 ini. Sekarang ini macam-macam kalau kita lihat kontennya. Dan sayangnya teman-teman itu banyak yang, bukan teman-teman ya, pengguna TikTok itu juga banyak yang menggunakannya secara negatif. Nah, gabungkan tipe dasar tadi dengan tema. Misalnya tentang masakan khas daerah. Kalau tentang personal, berarti ya kita ceritain tuh pengalaman kita. Pernah masak masakan khas daerah, entah itu gagal, entah itu sukses gitu ya. Atau kalau kita mau sharing knowledge, maka kita bisa menyajikan dalam video kita tuh gimana nih cara tips milih bahan makanan, masakan khas daerah mana misalnya. Atau kalau kita bicara isu-isu terkini, misalnya hari ini sedang langka minyak goreng gitu, atau mahal minyak goreng, nah gimana nih bikin makanan khas daerah yang tanpa menggunakan minyak goreng. Ini hanya contoh saja, misal saja. Boleh lanjut lagi, Mbak. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita sudah tadi tahu ya isu-isu konten apa, tema-tema apa begitu yang ada, yang bisa kita kreasikan nanti di TikTok, ini yang penting juga untuk kita pahami. 3 elemen konten. Yang pertama adalah visualisasi gambar, video kita. Itu harus jelas. Yang kedua, audionya juga harus jelas. Nah, saya nggak tahu nih, kalau saya itu buat seadanya,
Terus terang ibu-ibu, saya nggak punya handphone yang begitu canggih. Handphone saya cuma Oppo, dan memang waktu kita pelatihan itu dikatakan oleh Bang Aap itu, bahwa jangan jangan apa namanya, kita merasa terkendala dengan perangkat gitu. Apa saja yang ada, yang penting manfaatkan yang ada, intinya manfaatkan yang ada. Nggak perlu ngeluh, nggak perlu harus ada ini dulu, harus ada, enggak. Kalau gitu kita nggak berkarya terus. Jadi apa yang ada itu yang kita manfaatkan. Tapi ini harus diperhatikan bahwa visualisasinya, audionya itu juga harus jelas. Kemudian yang kedua, dia sifatnya storytelling. Jadi kita bercerita gitu, berkisah gitu di dalam konten video ini, karena bentuknya kan video. Nah, yang namanya storytelling itu bisa lewat gambar, bisa lewat video, bisa lewat kita langsung yang ngomong gitu ya, bisa lewat perjalanan kayak mini vlog gitu ya. Itu bisa macam-macam. Dan kemudian yang ketiga adalah harus ada ciri khas. Nah, kalau ibu-ibu sering memperhatikan konten-konten TikTok yang sering viral, itu mereka memang kreator-kreator yang punya ciri khas. Nah, nanti kita lihat, bisa dilihat di next ininya tuh yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau video, nah sekarang kita bahas video. Format TikTok, ibu-ibu ingat ya, kan kalau kita bikin video misalnya menggunakan aplikasi CapCut, di situ kan nanti ada pilihan format ya Ibu. Ada format untuk YouTube gitu ya, yang memanjang, ada juga format untuk TikTok. Nah, TikTok ini yang memanjang ke atas, yang vertikal bukan yang horizontal, 9, 16. Ini insya Allah sudah dipahami bersama. Kemudian yang perlu diperhatikan juga pencahayaan. Umumnya orang-orang menggunakan yang sederhana ya, ring light. Saya juga menggunakan ring light, itu yang murah-murah meriah banyak juga hari ini. Kemudian posisi badan di kamera, depan kamera itu adalah proporsional. Jadi nggak miring banget ke kanan, nggak miring banget ke kiri, atau misalnya terlalu ke bawah begitu ya, proporsional. Lalu framing yang tadi itu, perhatikan bahwa nanti video kita itu, isi yang mau kita sampaikan nggak tertutupi oleh caption, nggak tertutupi oleh yang tadi ya, love, like, komen dengan yang tadi share itu, tanda-tanda itu nggak ditutup. Nggak tertutup oleh tanda-tanda itu. Nah, audio, intonasi. Yang pertama, ketika kita memang mau menggunakan berbicara secara langsung, intonasi kita harus jelas. Kemudian, bagaimana cara agar suara itu juga dapat terdengar dengan jelas hasilnya? Jarak alat rekam dengan ini harus harus ideal, begitu ya. Kemudian, yang kalau Bang Aap itu sangat ini banget, khas dia gitu ya. Kalau dia bikin konten, pasti akan dibantu dengan teks gitu. Jadi ada beliau ngomong gitu ya, nanti di videonya juga jalan teksnya gitu. Nah, hari ini canggih banget, kalau di CapCut itu ibu-ibu udah ada keterangan otomatis kalau bahasa Indonesianya ya, atau auto caption ya mungkin ya. Jadi tinggal pencet aja itu udah rekaman suara kita tuh udah langsung dibuatkan gitu kata-katanya, Masya Allah. Jadi jadi simple banget pekerjaan kita. Nah, ternyata juga kalau dapat cerita dari Bang Aap itu, yang merespon orang-orang yang disabilitas ya ibu-ibu itu merasa terbantu, yang pendengaran bermasalah gitu ya, itu terbantu dengan adanya teks. Jadi dia nggak perlu harus mendengar ya, membaca itu dia juga bisa tahu video kita tuh tentang apa. Nah, kemudian bagaimana dengan storytelling ini? Isi cerita tuh harus tersampaikan dengan baik. Dan yang paling penting tuh di bawahnya, opening mantap dan kuat. 1-3 detik pertama harus clickbait. Jadi ibu-ibu, memang kalau saya perhatikan, video-video yang viral itu adalah video-video yang di awalnya itu memang sudah menarik, menantang orang untuk melihat, untuk lanjut gitu loh. Bukan menantang ya, artinya apa ya? Mengundang ya. Ada magnet gitu, membuat orang itu untuk meneruskan nonton video kita dalam 1-3 detik pertama. Biasanya kalau 1-3 detik pertama itu udah nggak ada makna dipandang oleh penonton, nah udah itu di scroll itu, di skip video kita, ya udah nggak bisa viral, nggak banyak yang nonton. Akhirnya kalau nggak banyak yang nonton ya nggak bisa viral. Nah, kemudian jadi ini yang paling penting nih, sangat penting untuk kita ketika membuat konten, bahwa pastikan bahwa pembukaan kita, opening kita itu memang betul-betul menggugah orang untuk menyaksikan lebih lanjut video kita. Nah, durasi TikTok ini Bu saat ini dulunya hanya 3 menit ya, sekarang katanya sudah 5 menit bahkan lebih. Tapi di aplikasi saya walaupun sudah diupdate, di HP saya itu belum tersedia yang 5 menit. Saya baru dibatasin 3 menit aja dapatnya. Saya nggak kurang paham itu karena apa. Tapi dengan 3 menit itu sebenarnya udah lumayan. Karena gini, secara teori, bukan secara teori ya, prakteknya gitu, walaupun TikTok menyediakan durasi yang agak panjang, tapi rata-rata
video-video viral itu jarang yang durasinya panjang, kecuali memang betul-betul luar biasa gitu ya isinya. Jadi yang menarik minat itu adalah biasanya video-video pendek. Nah, ini tantangan. Nah, ini yang yang bagi saya pribadi juga, karena saya tipe orang yang kalau ngomong agak belepotan, kalau ngomong agak panjang gitu ya. Kalau nulis kalimatnya suka yang panjang-panjang gitu. Nah, ini tantangan. Tantangan bagaimana membuat konten yang padat gitu ya, maknanya, kalimatnya juga tepat gitu ya, dan dalam waktu yang bisa singkat. Wah, ini tantangan luar biasa banget nih. Ya, insya Allah mudah-mudahan, tapi ibu-ibu juga tertantang untuk membuat gitu ya. Karena kenapa? Karena ada di sini nih. Karena kalau openingnya sudah tidak kuat gitu ya, ya udah video kita di skip. Nah, ini tantangannya adalah tadi bagaimana menciptakan konten yang sangat bermakna dalam waktu yang relatif singkat, gitu, nggak berpanjang-panjang. Kemudian ciri khas. Nah, jadi biasanya video-video yang viral itu juga punya ciri khas. Ciri khas itu misalnya dia konsisten dari cara menyampaikan. Misalnya baca puisi terus gitu. Kalau anak-anak sekarang itu yang wah macam-macam kalau sekarang ya. Kalau ada sih siapa yang anak perempuan tuh saya lupa namanya, yang suka pakai kol-kola kalau ngomong itu selalu begitu, pakai semua ditukan gitu ya. Ya kurang baik juga sih sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, tapi itu peminatnya banyak banget. Jadi cara menyampaikannya konsisten. Kemudian isi cerita. Nah, isi cerita kita juga bisa jadi ciri khas tuh. Misalnya kita selalu bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita, misalnya sesuai dengan hobi kita. Nah, itu juga bisa jadi ciri khas. Atau editing kita, style editing ini juga bisa jadi ciri khas. Ada kok yang memang fokus hanya kepada menyajikan video, menampilkan keindahan alam gitu ya dalam durasi yang singkat dengan background instrumen tertentu yang memang sesuai gitu, hanya menyaksikan pemandangan alam aja gitu. Nah, ini juga bisa menjadi ciri khas. Kemudian tempat lokasi kita mengambil video, tempat syuting kita ini juga bisa menjadi ciri khas. Dulu awal-awal tuh saya perhatikan, karena penasaran gitu ya melihat yang viral itu. Iya, kadang-kadang bahkan ada tuh tokoh luar negeri yang pernah saya lihat menggunakan kostum yang sama, background yang sama, kostum yang sama, warna yang sama dalam setiap kontennya. Walaupun setiap konten dia itu isinya beda-beda. Dan memang yang waktu itu saya lihat adalah fokus kepada kata-kata mutiara begitu. Bu, bisa kita lanjut? Ya, ini mungkin nggak terlalu lama lagi. Insya Allah. Boleh, silakan dilanjut. Nah, belum ya. Oke. Tadi modal bahwa video, audio, kemudian storytelling harus juga punya ciri khas. Nah, sekarang untuk konten kita sendiri, isi dari konten kita itu gimana nih kita ngedapetinnya gitu. Sama pada dasarnya ketika kita membuat tulisan. Kalau kita membuat tulisan kan kita harus cari informasi, harus cari data. Kita nggak akan bisa sharing video tentang isu-isu terkini kalau kita nggak nyari info, kalau kita nggak nyari data. Jadi ini ya sudah sebuah kelaziman gitu loh. Kalau kita mau bikin konten, apalagi konten dakwah gitu ya, Islam gitu ya, apalagi yang sudah difokuskan untuk misalnya mengkritik isu-isu sosial gitu yang ada, maka sudah harus kita mengupdate informasi, mengupdate data. Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan adalah data kita itu jangan sampai data yang basi, informasi kita jangan sampai yang basi, harus yang up to date dan yang valid, itu juga penting. Kunci-kunci video-video yang viral itu di TikTok ibu-ibu itu biasanya adalah yang hot issue, yang isu terkini. Kalau udah isu terkini, bahkan kalau perlu kita yang pertama kali gitu ya mengupload gitu, itu biasanya viewernya banyak. Itu potensi peluang untuk viral itu besar. Kalau isu yang paling terkini dan kita pertama kali mengupload gitu di TikTok, itu biasanya potensi untuk viralnya besar. Tapi yang perlu diperhatikan juga, jangan lupa tujuan awal kita kan tadi menyampaikan dakwah Islam. Jangan sampai hanya kita mengejar viral tapi kemudian abai dengan tujuan awal, dengan misi kita di awal tadi. Jadi gabungkanlah antara misi awal kita tadi dengan konsep-konsep bagaimana agar viral. Nah, itu yang benar gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita menulis, boleh dari buku gitu ya untuk mendapatkan data yang valid, dari jurnal gitu ya. Kalau buku pastikan itu ISBN-nya, penerbitnya gitu ya. Ada ISBN-nya. Kemudian kalau jurnal apakah sudah terakreditasi atau tidak, kalau di Indonesia itu terakreditasi Sinta, kalau misalnya dari luar negeri itu Scopus. Kemudian boleh juga informasi itu dari media online ya, atau televisi, atau juga bahkan radio juga nggak masalah gitu ya.
perhatikan lagi terdaftar nggak di Dewan Pers gitu ya, afiliasinya juga kemana gitu. Jadi kita tahu bahwa jangan sampai nanti kita mengutip gitu ya dari media-media yang ternyata tidak kredibel, media-media yang ternyata kalau sekarang ya yang suka menyebar hoax. Nah, jangan sampai kita terjebak ke sana. Lalu kita juga harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, sehingga nanti di dalam konten kita itu tidak tidak menggiring orang ke informasi yang keliru gitu ya. Nah, kemudian juga pendapat ahli. Nah, pendapat ahli ini juga bisa menjadi data, sumber informasi bagi kita ya. Nah, kalau kita ngelihat pendapat ahli, maka pastikan akunnya itu akun yang asli atau palsu. Karena hari ini banyak banget ya akun-akun palsu, selebritis gitu ya, tokoh-tokoh publik itu yang mencoba untuk entah itu tujuannya mendiskreditkan atau apa tuh, tapi banyak banget tuh akun jadi-jadian gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan informasi atau data. Dan ini pengalaman saya juga bahwa akan lebih menguntungkan gitu ketika kita tuh merujuk ke pendapat-pendapat para ahli. Karena saya pernah bikin satu konten gitu ya, karena pengen singkat gitu ya. Rujukan-rujukan saya itu nggak saya tampilkan. Akhirnya wah habis saya diserang gitu. Mana lagi isi kontennya emang sensitif, jadi diserang. Yang nyerang juga waduh udah macam-macam itu ininya bahasanya. Ya tapi ini mungkin bisa nanti kita lanjut ke tanya jawab ya, bagaimana menguatkan mental gitu ya. Karena kita tahu tujuan awal kita adalah memang untuk menyebarkan dakwah Islam. Kita tahu tujuan kita adalah ridha Allah gitu. Jadi ya bersabar dalam ujian, bersabar dalam menghadapi tantangan itu adalah sesuatu yang udah mutlak itu dimiliki oleh pengemban dakwah. Boleh next lagi? Nah, sekarang kita bagaimana menyusun skrip gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan saya balik-balik lagi ke Bang Aap terus ya, karena memang di awal jadi tiktokers itu saya ikut pelatihan ke beliau gitu. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana agar ketika kita membuat konten itu efektif waktunya. Jadi perlu menyusun skrip. Kalau ada ibu-ibu yang ngerasa bahwa wah males bikin skrip, bukan males ya, mungkin lama gitu, udah tahu kok pokok pikirannya apa, tap gitu lah, udah langsung bikin video, nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah juga. Nah cuma ketika kita memilih jalan menyusun skrip ini memang banyak keuntungannya. Tadi kemungkinan untuk kita salah kata gitu ya, kemungkinan untuk kita salah memberikan informasi gitu, itu kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena kita sudah melewati langkah-langkah ini, kita udah ngumpulin data gitu ya, kemudian kita tentukan dulu durasinya, mau berapa menit nih, 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit. Lalu kalau sudah ternyata data itu terlalu banyak gitu ya, maka perlu dieliminasi, mana data yang nggak penting singkirin, mana data yang memang bisa masuk, yang urgent yang penting, yang bisa menjadi pokok pembahasan kita cantumin gitu. Lalu setelah dieliminasi yang tadi nggak begitu penting, kita susun. Nah sebenarnya ada rumus-rumus sih kalau dari Bang Aap itu ya, tapi pada dasarnya adalah menyusun skrip ini tuh berdasarkan ada openingnya, ada isinya gitu, ada penutup, itu udah cukup sih sebenarnya. Tapi tadi dengan syarat bahwa opening kita kuat, opening kita menggugah gitu ya, isi kita juga padat makna gitu ya, penutup kita juga memancing orang untuk wah bener juga gitu ya, tertarik lah, lebih cinta kepada Islam gitu. Kemudian kalau sudah disusun, endapkan dulu. Nah, karena biasanya kalau langsung dipakai itu biasanya kalau ada salah nggak ketahuan gitu ya, kayak teknik menulis lah pada dasarnya. Endapin dulu, disimpan dulu bentar, nanti kalau udah agak-agak kita udah nggak memikirkan itu lagi gitu ya, baru kita lihat, oh ternyata ada yang salah nih, benar gitu, bisa diperbaiki. Nah kalau udah gitu, ya udah siap kita buat dulu ya videonya, baru kemudian kita unggah gitu ya. Ini kayaknya banyak banget ini saya makan waktu ya. Oke, ibu-ibu mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya pada kita semua untuk mencoba berkarya, untuk berdakwah lewat TikTok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Teh Maya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, public speaking-nya mantap, kontennya bagus, ya jelas juga ya. Jadi gimana? Meskipun pertanyaan tadi materinya sudah sedemikian lengkap, terus pemaparannya juga begitu jelas. Nah, jangan berkecil hati. Kalau ada yang ingin bertanya, tanyakan saja ya. Jangan malah minder. Oh, tadi sudah dijelasin terus masih nanya. Tidak apa-apa, karena
bertanya itu kan untuk menajamkan pemahaman kita. Dan insya Allah kita maklum ya, karena saya juga ikut belajar juga. Ada banyak sekali catatan yang oh iya saya harus ini, tadi apa tuh? Aplikasi CapCut ya bacanya. Betul, betul. Terus juga ya ada banyak sekali tadi serpihan-serpihan ilmu yang sambil saya nyimak tadi. Masya Allah luar biasa. Nah, alhamdulillah juga sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Tapi saya berikan kesempatan 1 kali saja ya untuk ini bertanya langsung. Silahkan, ada yang mau bertanya langsung, silahkan langsung aktifkan audionya. Saya Siapakah? Ustazah. Saya Justina. Ya, silahkan langsung. Baik, Dengan Ustazah, saya baru 2 pekan terjun ke dunia dakwah TikTok ya. Jadi memang di dunia TikTok itu saya lihat para produsen konten dakwah itu sudah mulai banyak gitu ya. Dan kalau kita melewatkan ini sayang gitu kan. Nah, saya sendiri itu spesialisasi dengan konten anak-anak. Saya suka mendongeng, berkisah, saya suka bercerita dengan gaya bahasa anak-anak gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga gemes ingin mengomentari kondisi hari ini yang ini kok kayak gini gitu ya. Saya pengen mengungkapkan pendapat bagaimana tentang Islam memandang ini semua gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana jika dalam satu akun ternyata 2 segmentasi, dalam arti saya punya segmentasi anak-anak, tapi saya juga punya segmentasi yang serius gitu kan, yang pertama. Yang kedua, mungkinkah dengan data yang tadi disampaikan sama Ustazah bahwa pengguna aktif TikTok adalah remaja dan juga dewasa, sementara saya memproduksi konten anak-anak, mungkinkah konten dengan yang viewernya itu anak-anak, apakah bisa FYP? Itu demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung. Tergantung Teteh, boleh. Oh iya, langsung saja ya. Ya, biar fokus. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih pertanyaannya, tadi ya, Masya Allah kalau sudah punya berarti tinggal dilanjutkan gitu ya. Tapi persoalannya pengen banget juga untuk mengkritisi gitu ya hal-hal yang isu-isu sosial yang hari ini ada di lingkungan sekitar kita. Jadi tipsnya kalau yang pernah saya dapat, kalau kita punya akun TikTok itu sudah punya segmen tertentu, maka fokus ke segmen yang udah kita punya. Lalu solusinya gimana nih? Tapi saya nggak bisa dong membatasi diri kita dengan hanya, padahal saya juga pengen untuk speak up misalnya kayak tentang masalah-masalah yang ada. Maka solusinya bisa saja dengan membuat akun lain dengan nama yang berbeda gitu ya, dengan ini yang berbeda dan segmennya juga berbeda. Solusinya bisa begitu. Jadi akun yang sudah ada sekarang memang tetap fokus untuk tujuannya untuk edukasi ke anak-anak gitu ya, ke orang tua dan anak-anak bisa jadi. Yang satunya lagi kita fokus untuk speak up tentang masalah-masalah kekinian. Jadi bukan satu masalah itu. Karena apalagi dalam satu handphone itu kita bisa memiliki beberapa akun. Nah, jadi tinggal tambahkan akun itu ada pilihannya. Nah, tadi kalau kita bisa lihat video yang tadi rekaman layar saya tadi, kalau bisa dilihat utuh itu ada kok pilihan untuk menambah akun gitu di TikTok itu. Jadi bukan satu masalah ketika kita membuat 2 akun dengan 2 segmen yang isinya beda. Sangat boleh gitu. Supaya fokus gitu, yang ini tetap arahnya kemana gitu. Nah, ya tinggal lagi manajemen waktu dan sebagainya itu kan insya Allah bisa kita inikan sendiri gitu ya, untuk supaya tetap produktif gitu, nggak terganggu satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, konten anak-anak, banyak banget itu konten anak-anak. Mungkin bunda-bunda pernah dengar yang namanya Rara Sabira ya. Aduh, depannya apa tuh Sabira? Yang lala itu loh. Konten ayahnya itu iya. Itu FYP terus, itu sampai jutaan itu yang nonton, MM-an itu angkanya, yang like gitu, yang nonton. Itu konten fokus cuma keseharian anak yang dia ceritakan. Tapi di situ memang kadang-kadang sering ada nilai-nilainya, bagaimana tentang perkembangan anak gitu ya, bagaimana anak berbahasa sopan dan seterusnya. Jadi memang ada pesan yang disampaikan. Jadi fokus ke anak-anak itu tetap sangat mungkin untuk FYP. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah syarat untuk bisa FYP itu apa? Pertama tadi, opening kita harus kuat gitu. Kemudian isu-isu yang kekinian. Jadi mungkin nggak konten anak-anak tapi dikaitkan dengan isu terkini, mungkin aja gitu, bisa aja. Kemudian juga tadi makin ketika opening kita udah kuat, jadi syarat FYP itu teman-teman
ibu-ibu semuanya, ketika banyak yang nonton, kemudian like, kemudian ada yang komentar, dan yang paling penting adalah banyak yang nyalin link. Makanya nanti kalau misalnya SSCQ ini, kepengen banget mengembangkan semua gitu ya, mengembangkan satu satu visi, misalnya nanti tagarnya adalah tagarnya SSCQ gitu ya, sangat bisa untuk saling backup gitu. Karena FYP itu akan sangat ditentukan dengan berapa banyak orang yang meneruskan video kita. Jadi ketika muncul gitu ya di beranda orang, kemudian orang like, ada yang komen, jadi semakin banyak interaksi di video kita, itu akan semakin banyak berpeluang untuk FYP. Intinya ke sana. Terutama yang nyalin link. Nah, kalau kita bicara tentang trik agar FYP. Jadi sebenarnya bukan hanya tentang segmen gitu. Jadi segmen itu sebenarnya hanya pilihan kita aja kan, sisanya tinggal bagaimana kreativitas kita menjadikan segmen itu tadi memenuhi syarat-syarat yang tadi, menarik gitu di awalnya gitu ya, yang up to date gitu, yang melibatkan emosi banyak orang gitu, dan yang cara-cara yang tadi itu. Jadi kalau ada komunitas gitu, nah kayak kita kalau TikTokers kemarin yang kebetulan saya itu kan tagarnya tuh penyuruh kebaikan. Jadi teman-teman tinggal nyari di yang tadi itu, di itu nanti tinggal klik tagar penyuruh kebaikan, nanti muncul tuh semua postingan dari teman-teman yang sekelompok kita gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya nanti SSCQ pengen banget gitu punya ini peran juga gitu ya dalam dakwah itu dan mau pakai SSCQ misalnya, ya bisa juga, nggak apa-apa. Jadi bisa saling backup gitu. Karena tadi video yang viral itu adalah video yang memang sekali aja dia disalin linknya, itu berpotensi untuk ditawarkan oleh TikTok. Algoritma TikTok itu melihat gitu ya, ketika dia di-like, ketika dia di-komen, kemudian disalin linknya, nah itu potensi untuk ditawarkan lagi oleh TikTok ke pengguna yang lain. Tawarkan lagi, disalin lagi, tawarkan lagi. Teorinya itu seperti itu. Makanya kunci viral itu di sana. Jadi bisa saling backup sebenarnya. Dan sangat bisa kok Mbak, insya Allah. Walaupun segmennya anak-anak, sangat bisa insya Allah untuk FYP. Itu mungkin Teh. Iya, baik, syukron untuk jawabannya ya, Mbak Najma. Jadi fokus ke segmen yang kita punya atas untuk jawaban dari pertanyaan dari Mbak Sutinah di Cilacap nih, Mbak Najma. Ya, karena satu ponsel itu ternyata bisa beberapa akun TikTok dengan segmen masing-masing, Masya Allah. Tapi jangan lupa manajemen waktunya ya, bunda-bunda sekalian nanti. Dan syukron idenya ya Mbak Najma untuk kita buat gerakan bersama dakwah melalui TikTok. Nanti insya Allah ini langsung dicatat nih oleh Bunda Lilikiani ya, insya Allah. Baik, berikutnya saya akan melihat di kolom chat. Tadi dari Mbak Sutinah di Cilacap sudah tersampaikan ya. Jadi saya langsung ke Bunda Celia di Bogor, Jawa Barat. Mbak NK, ya apa ya Mbak? Ya. Apa tips Mbak NK dalam menggunakan aplikasi TikTok tapi tidak tenggelam di dalamnya? Terus terang ini yang paling saya khawatirkan dalam mengunduh aplikasi ini. Bagaimana nih Mbak Najma? Silahkan. Ya, baik. Masya Allah. Ini problem ya. Ini problem yang dihadapi ketika kita memang menggunakan era digital ini adalah bahwa tantangannya juga ada, bahwa sisi positif itu pasti ada gitu ya, tapi tidak juga kita pungkiri sisi negatifnya juga ada. Apalagi kalau TikTok, terus terang karena segampang itu gitu loh. Segampang itu kita mendapatkan informasi kalau di TikTok. Jadi hanya modal menggeser jempol kita bisa tahu dunia gitu. Hanya modal menggeser jempol kita bisa lihat masakan, macam-macam info segala macam. Nah, jadi ini kembali lagi kepada bagaimana tujuan kita awal. Makanya tadi ada kan ya, tujuan kita tuh ngunduh TikTok tuh untuk apa? Jangan sampai kita yang terwarnai, tapi justru kita yang harus mewarnai. Saya juga bisa ngerasakan itu Bun. Saya juga di awal-awal dulu kan karena penasaran gitu ya. Karena penasaran karena newbie banget gitu. Jadi pengen lihat yang begini gitu. Akhirnya memang benar-benar kalau kita tidak punya self control ya terhadap
itu bisa bisa benar-benar akan melalaikan. Nah, jadi sisi positif dalam media sosial ini ada, tapi kemudian sisi negatifnya juga harus kita akui memang juga ada. Nah, oleh sebab itulah yang perlu kita lakukan adalah manajemen tadi itu. Kita harus fokus kita tuh mau ngapain. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media sosial, tapi kitalah yang mengendalikan media sosial. Karena tujuan kita bermedia sosial adalah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, adalah agar dakwah Islam ini menjadi sampai kepada banyak orang, agar Islam ini yang dikriminalisasi gitu ya, yang asing gitu menjadi dekat, menjadi akrab, menjadi diterima oleh banyak orang. Jadi makin banyak orang yang mencintai Islam. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke tujuan awal kita, ya insya Allah nanti self control itu muncul sendiri nanti. Jadi manajemen kita tuh muncul sendiri. Ya jangan sampai ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai pengemban dakwah justru malah terwarnai gitu ya, justru malah menjadi korban medsos gitu ya, lupa masak, lupa suami, lupa anak. Nauzubillah min dzalik, enggak seperti itu. Jadi fokuskan lagi ke tujuan awal kita apa gitu ya, dan carilah tentukan waktu. Tapi saya kayak ngajarin buaya berenang kalau begini mah Teh Maya. Karena saya yakin ibu-ibu di sini tuh yang kalau bisa khotam 30 juz dalam 1 bulan itu pasti manajemen waktunya baik banget itu insya Allah. Apalagi bukan cuma Arabnya gitu kan, bukan hanya Al-Quran tapi juga terjemahnya, bahkan nulis laporan itu Masya Allah. Saya sendiri aja gagal terus Bu, jadi saya ngerasa bukan apa-apa banget ini. Jadi insya Allah manajemen waktu ibu-ibu di sini pasti sudah lebih di atas rata-rata lah insya Allah. Jadi ya harus ada catatan gitu ya, kapan waktunya kita scroll gitu untuk melihat info gitu, kapan penting, itu penting, manajemen itu penting. Ya, tadi tujuannya jangan sampai kita yang tenggelam, jangan sampai kita yang diwarnai. Kalau kita yang diwarnai ya udah gagal berarti tujuan awal kita. Jadi bahkan kalau perlu kita tuh lihat TikTok itu gitu ya, memang hanya untuk upload gitu, hanya untuk upload konten kita gitu, atau kita sediakan, dan perlu kita sediakan waktu untuk berinteraksi, untuk menanggapi komentar gitu ya, agar berkembang ini kita, agar berkembang video kita. Karena seperti Bang Aap bilang ya, bahwa punya akun TikTok itu kayak kita punya gelas. Kalau dibiarkan kosong, ya udah kosong terus gitu. Tapi kalau diisi gitu dengan air, akan terus bertambah. Jadi menambah follower gitu ya, menambah like itu bukan dengan hitungan waktu gitu, tapi dengan makin kita sering membuat konten gitu ya, tentu dengan tujuan yang awal tadi itu, maka akan makin itu mengikuti. Follower itu akan berdatangan karena tertarik dengan konten kita. Jadi benar-benar kayak gelas, kalau diisi ya makin penuh gitu. Masya Allah. Nah, ya kita niatkan lagi lah, kita luruskan lagi, kita perbaiki lagi. Itu memang wajib, ini yang wajib harus dimiliki nih. Karena memang jangan sampai nanti kita yang tenggelam, kita yang terwarnai. Udah, kalau udah gitu bubar semua itu tujuan awalnya, gagal kita. Padahal tujuan kita kan memang mau mempengaruhi, bukan kita yang terpengaruh. Jadi ya konten kreator tuh di situ tantangannya itu. Ya fokusnya ke membuat konten gitu. Scrollnya kapan? Scrollnya hanya ketika mencari informasi, gitu, berinteraksi dengan follower gitu ya, berinteraksi dengan komentar-komentar yang masuk ke dalam akun kita. Mungkin itu Teh Maya, awan kepanjangan mungkin. Iya, luar biasa. Jadi tetap ya rekomendasinya kita harus punya akun TikTok, terus menjadi pelaku dakwah di TikTok. Jangan hanya sebagai penonton saja, Eman, begitu ya. Ya karena TikTok ini hanya uslub, hanya alat ya, dan memang kita yang memegang kendali ya, kita sebagai makhluk berakal, sebagai pengemban dakwah harus punya kontrol yang kuat begitu ya atas alat ini, apapun itu. Tidak hanya TikTok tapi juga Facebook, Instagram, apalagi Twitter dan sebagainya begitu. Nah, dan disitulah pentingnya halqoh dan jamaah dakwah ya, insya Allah ini menjadi benteng kita begitu ya. Baik, kita lanjut ke kota mana nih? Setelah Bogor kita ke Mbak Rani Sulastri di Cilacap, temannya ini Mbak Sutinah ya, tadi Mbak Sutinah di Cilacap juga. Bagaimana caranya kita menanggapi komentar-komentar dari netizen yang kesannya menyerang gitu, Ustazah? Silakan, bagaimana nih? Iya, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Ini saya punya pengalaman. Awal-awal bikin TikTok tuh masih yang smooth gitu ya, yang lembut-lembut itu, yang datar-datar gitu, komennya wah positif-positif semua gitu. Sekalinya ada satu yang saya bikin yang agak nyindir-nyindir ke rezim, wah udah mulai itu muncul.
Jadi apa namanya, ini info aja yang saya dengar bahwa memang hari ini itu perang apa namanya, perang opini gitu ya di dunia maya, di dunia medsos itu memang luar biasa. Apalagi dari pihak seberang, kita nyebutnya pihak seberang aja ya. Mereka menyiapkan dana yang banyak gitu ya. Bahkan saya pernah dengar itu bahkan satu orang itu mungkin bisa punya ribuan akun gitu. Jadi jangan salah ketika kita sudah masuk dia udah masuk ke udah masuk ke salah satu akunnya dia gitu, tiba-tiba datang yang lain gitu ya, nyerang. Itu sudah biahnya begitu, tabiatnya emang begitu. Jadi apa namanya, ketika dianggap gitu konten kita agak nyasar-nyasar gitu, dan memang rata-rata apa ya kalau saya bilangnya, nggak dewasa, baperan gitu ya. Dan mungkin memang tujuannya untuk nyerang, untuk melemahkan mental kita gitu ya. Nah, apa ya, kemarin ada buku, saya beli bukunya tapi belum selesai saya baca. Seni untuk Bersikap Masa Bodoh. Itu dari tips dari coach apa namanya, dari Bang Aap waktu itu. Ini juga sempat saya tanyakan, nih gimana nih apa namanya menyiapkan mental supaya nggak terpengaruh dengan komen-komen yang negatif. Jadi saya dikasih rekomendasi buku itu, Seni Bersikap Masa Bodoh. Jadi maksudnya bukan masa bodoh yang gimana, artinya ketika ada komen-komen negatif yang datang, ya kita tetap jadi diri kita sendiri, tetap harus ada kontrol atas diri kita. Pertama, jangan terpancing emosi. Yang memang tujuan mereka itu adalah untuk mancing emosi kita. Nah, kalau kita emosi ya udah gagal dakwah kita kan. Jadi yang pertama jangan terpancing emosi. Yang kedua, sabar aja gitu menghadapi komen, jangan langsung dibales gitu. Jangan langsung ditanggepin. Kalau saya lihat juga kebiasaannya Coach Aap itu tidak semua komentar itu dia tanggapi gitu. Nah, saya juga belajar dari sana. Kalau sudah yang negatif saya skip. Bahkan ada pilihan untuk kita hapus. Jadi kalau komentar itu terlalu negatif gitu ya, yang menyerang misalnya ya segala macam lah, hal-hal yang sudah di luar nalar gitu ya. Karena orang kalau kalah debat itu kan biasanya udah argumen nggak punya, biasanya kan nyerang-nyerang yang lain-lain kemana-mana gitu ya. Itu bisa kita hapus, bisa kita hilangkan saja gitu. Dan tadi ya sabar, jangan terburu-buru untuk ini. Dan tadi yang ketiga terakhir, tetap bersikap bijak. Kalau yang sudah terlalu di luar konteks pembicaraannya gitu, udah nyerang yang ke pribadi, yang macem-macem gitu ya ke ininya, yang nggak usah di skip aja. Tapi kalau bentuknya adalah serangan terhadap ide misalnya, menyerang, tapi kan kayak kemarin saya udah bilang, iya siapa Tuhan teh, saya juga percaya Tuhan tuh nggak perlu dibela, padahal misalnya dia ngejek konten saya sebenarnya gitu. Tapi dengan cara yang dia ngejek isi, maksudnya dia komplain atas isi gitu, seolah-olah membela, padahal tujuannya sebenarnya merendahkan isi dari konten, pesan dari konten saya bahwa Islam Allah itu memang nggak perlu dibela, ngapain Anda sibuk-sibuk bela gitu. Nah, yang seperti itu, yang ketika dia bentuk serangannya adalah terhadap Islam, bentuk serangannya terhadap isi konten dakwah yang tadi itu ya, akan menjelekkan Islam, akan menjatuhkan Islam, itu intinya ke situ, akan menjatuhkan dakwah kita, tanggapi. Tapi menanggapinya pun dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun. Jangan pernah kita menampilkan, untuk saya juga ya, ini sebenarnya mengingatkan saya pribadi juga ya, bahwa jangan sampai pernah kita itu tampil dengan menampilkan kesan bahwa kita tuh musuh gitu ya, bahwa kita tuh menyerang balik gitu ya, dengan amarah, dengan menampakkan emosional gitu. Jangan sampai, karena memang tujuan kita kan dakwah Islam gitu. Jadi sekuat apapun mereka menyerang, pertama tadi itu ya kita ngebentengin diri kita, tetap jadi diri kita sendiri, bersabar, tetap tenang, tanggapi dengan bijak, nggak perlu emosi. Lama-lama dia bosen sendiri sebenarnya. Lama-lama ngerasa bahwa orang ini kok nggak keganggu gitu ya, nggak kepancing gitu emosinya, ya orang akan reda sendiri. Walaupun ya kalau sudah bicara orang yang dibayar gitu ya, mungkin nggak ada ininya, sepanjang bayarnya tetap ngalir ya terus saja akan menggonggongkan gitu. Itu mungkin Teh Maya. Ya, baik, jelas ya. Dan langsung kita terbang ke Medan. Ada Mbak Yeni Puspita nih, setia dari awal tadi Zoom ya. Videonya nampak. Bagaimana kalau follower tidak meningkat? Apa yang harus dilakukan? Ya, Masya Allah. Silakan singkat, jelas. Ya, Masya Allah. Iya, baik Teh. Tetap fokus. Jangan langsung menyerah. Nah, kan malam ini udah dapat, mudah-mudahan ya ada tambahan tips gitu ya, bagaimana syarat untuk bisa FYP, bagaimana kita menguatkan konten kita tuh di openingnya, bagaimana bahwa yang FYP itu seringkali adalah isu-isu yang kekinian,
yang paling baru infonya kita upload di situ, biasanya akan menantang orang untuk menarik orang banyak untuk melihat kalau udah ini. Nah, yang kalau sudah FYP, ininya biahnya emang begitu. Tabiatnya tuh di TikTok tuh memang begitu, kayak gelas tadi itu. Makin sering kita upload video, kemudian makin sering video kita itu dilihat oleh banyak orang gitu ya, disalin linknya dengan syarat-syarat tadi gitu ya, berpeluang untuk FYP, maka follower itu berpotensi untuk nambah. Jadi pengalaman saya nih, awal yang sampai ratusan ribu penonton itu saat saya buat konten tentang azan. Nah, azan itu kan memang betul-betul saat lagi panas-panasnya saya speak up gitu, kemudian di-upload sampai ratusan ribu yang nonton, dan di saat itu follower langsung nambah, Masya Allah nambah banyak banget. Jadi saya tadi bilang 7 bulan gitu ya, bukan berarti 7.000, sekarang follower saya dikit banget itu masih ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, ya Allah. Nambahnya jadi 1.000 per bulan gitu, kalau dirata-ratakan itu bukan karena waktu, tapi karena memang konten kita yang ditonton oleh banyak orang, yang viral, yang FYP, dan itu berpotensi untuk nambah follower. Nah, jadi fokuslah, jadi gimana nih caranya trik untuk menambah follower? Jangan fokus ke followernya, tapi fokus ke konten kita, membaguskan mutu konten kita gitu ya, sesuai dengan syarat-syarat tadi itu. Ya udah, ikhtiar kita di situ. Unggah di TikTok, makin banyak nonton, makin banyak yang lihat, yang share, insya Allah follower otomatis nambah. Jadi follower itu mengikuti isi dari video di dalam akun kita. Insya Allah begitu. Yes, iya. Baik, Baik, yang jelas berikutnya. jangan nyerah dulu Teh Maya. Yang jelas Iya, jangan nyerah. Karena kita nggak tahu tuh kapan ininya. Dan gini, ketika konten kita adalah dakwah Islam, kan kita selalu kaitkan dengan Allah ya Allah mudahkan gitu kan ya. Ini untuk tersebar luas gitu, ini untuk diterima oleh banyak orang ya. Selalu kaitkan karena kita juga pada akhirnya kan meminta ridho Allah. Jadi selalu libatkan Allah gitu dalam ini. Dan ya kalau sudah berikhtiar maksimal ya insya Allah kita tunggu, pasti insya Allah akan ada datang tiba gitu ininya lewat akun kita itu dakwah Islam tersebar luas insya Allah. Ya, mantap jawabannya. Baik, kita ke Teh Yans di Sumedang nih, di Jawa Barat, yang lagi serem dengan UU ITE, karena dikit-dikit UU ITE. Nah, bagaimana membuat konten dakwah di TikTok agar tidak kena UU ITE nih, Mbak Najma? Silahkan. Iya, baik. Jadi gini, ada yang bilang bahwa akun-akun yang sudah dikenali sebagai pengkritik rezim gitu ya, yang lantang gitu bersuara itu, bahkan ada yang bilang sengaja emang ditongkrongin gitu, dipantau gitu loh oleh ya yang tadi lah yang sebut pihak-pihak seberang yang dapat kucuran dana dan sebagainya itu ya. Tapi kita nggak mikir lah itu kan hanya info-info yang kita dengar ya. Tapi bagaimana kita sekarang kan menjaga agar dakwah kita itu tetap berjalan lurus dan dakwah kita itu dapat diterima, kan poinnya itu ke sana. Jadi dan kita juga jangan sampai nanti kita terkena undang-undang ITE. Yang pertama, hindari hoax, itu yang pertama. Jangan sampai kita hoax. Yang kedua, hindari fitnah. Fitnah jangan sampai nanti ada di dalam konten kita. Hoax. Nah, jadi makanya tadi ketika kita merujuk informasi, carilah informasi yang benar-benar valid. Kalau kita merujuk pendapat ahli, pakai. Nah, tadi saya bilang pengalaman saya itu, saya nggak melampirkan tagar trendingnya, nggak saya lampirkan capture-nya gitu ya. Kemudian pendapat-pendapat yang bilang bahwa itu klinik nggak saya tampilkan, lemah banget memang. Padahal salah satu cara gitu ya, agar bagaimana pesan kita itu tetap sampai, tapi nggak kita yang tertuju gitu loh. Tadi memanfaatkan pendapat-pendapat ahli. Oh, pakar ini bilang begini, wah bener banget tuh, terus kita komorin gitu. Jadi kita menggunakan kalimat tokoh-tokoh publik gitu yang ngomong, yang itu bisa membuat bahwa itu valid, bahwa itu memang data dari yang bersangkutan gitu yang ngomong. Jadi kita tidak menyebar hoax. Kemudian juga, apa tadi yang saya mau bilang? Ini kalau Bang Abdur setnya gini, utamakan empati. Nah, utamakan empati. Jadi sama ya seperti arahan-arahan kita selama ini, bahwa bagaimana hari ini kita itu mengenalkan Islam dengan seterang mungkin gitu kan. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa keadilan Islam, kesejahteraan dalam Islam. Jadi mengenalkan Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu ya, mudah diterima oleh masyarakat luas gitu, oleh masyarakat awam. Nah, fokusnya ke situ. Dan salah satu triknya adalah tadi mengedepankan rasa empati. Jadi tidak dengan cara menyerang begitu ya, ngambil sisi empatinya.
tidak dengan cara menyerang, tidak juga dengan cara apa namanya, walaupun kadang-kadang kita saking gregetnya, kalau saya pribadi juga gitu ya, karena sudah saking ini benar-benar di luar logika gitu. Tapi tetap harus ada kontrol ya, karena nanti itu ya tadi banyak yang akan menjegal kita kalau kita mengedepankan emosi. Jadi salah satu tipsnya bisa mengedepankan empati. Jadi kalau misalnya masalah minyak goreng nih, mau menginikan minyak goreng, nah bisa kita ambil dari sisi bagaimana ibu-ibu yang kesusahan, bagaimana ibu yang menjadi korban gitu ya, bagaimana yang antrian sampai panjang gitu misalnya. Jadi lebih kepada menampilkan realita, menampilkan fakta dengan sumber-sumber yang memang valid, sehingga kecil kemungkinan kita untuk dijebak dengan apa namanya UU ITE. Selain tadi menghindari fitnah. Itu mungkin Teh. Iya, begitu ya. Silahkan dicatat ya. Kemudian, oh ini respon dari Mbak Murli di Rembang, Jawa Tengah ya, yang masih punya kekhawatiran dalam memasang TikTok karena banyak konten yang tidak bermanfaat, yang unfaedah ya, kalau kata orang sekarang. Takut anak-anaknya lihat. Itu bisa sekalian direspon dengan pertanyaan dari Mbak Ica, yang pertanyaan terakhir pada malam hari ini ya. Di antara banyak sosmed, mana sih yang paling recommended? Karena kebanyakan sosmed juga pusing katanya. Begitu. Iya, silakan direspon. Baik. Apa namanya tadi, balik lagi kalau pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan bagaimana menghindarkan supaya nanti nggak ada efek negatifnya ya buat kita. TikTok itu algoritmanya itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebetulan di FYP saya itu seringnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz semua. Karena selalu saya tonton sampai habis, selalu saya like. Jadi algoritma TikTok otomatis menawarkan yang begitu terus gitu. Nah, jadi apa namanya, untuk menghindari hal-hal yang negatif, walaupun tadi random itu tetap ada, karena kalau terlalu viral pasti akan masuk ke FYP kita. Kalau udah terlalu viral, video-video yang terlalu viral itu pasti akan masuk ke FYP kita. Maka caranya adalah ketika ada yang negatif langsung skip kan, scroll ke atas itu untuk membuang ya video yang nggak mau kita tonton. Kalau udah langsung skip, biasanya algoritma TikTok akan membaca bahwa oh kita tidak menyukai video-video yang semacam itu, sehingga apa namanya, kita bisa tadi itu memilih kebiasaan. Jadi TikTok itu akan menawarkan video sesuai dengan kebiasaan tontonan kita apa. Nah, kalau kita sudah terbiasa nonton yang tadi ya, misalnya Ustadz atau misalnya apa ya, saya positif lah. Nah, biasanya itu yang nanti akan muncul direkomendasikan terus oleh TikTok. Dan memang ya harus kita jaga juga gitu, karena anak-anak memang kan jangan sampai, kalau untuk anak-anak sih memang kan kita apa namanya ya, macam-macam ya kebijakan, tapi yang pada dasarnya yang paling ideal menurut saya memang jangan dikasih HP dulu gitu ya. Kalaupun misalnya nonton TikTok ya nonton bersama kita gitu. Jadi kalau ada yang negatif bisa langsung kita skip gitu ya. Ya itu tergantung kontrol kita lah insya Allah kalau kepada ini. Dan balik lagi tadi, tujuan kita kan memang mau menjadi konten kreator, maka fokuslah untuk kita menjadi konten kreator, bukan hanya sekedar penonton, bukan hanya sekedar penikmat, sehingga kita tidak terlalu menjadi korban, justru malah kita yang mewarnai gitu konten TikTok yang banyak yang negatif itu diimbangi oleh konten-konten positif yang kita buat. Insya Allah ya ini terus perang, kita ini masih perang terus itu di medsos. Jadi makin banyak yang menyerang dengan konten-konten positif, ya akan tersingkir itu perlahan-lahan yang negatif-negatif insya Allah. Dan mudah-mudahan kejayaan Islam segera tegak, otomatis dibasmi semua tuh yang negatif-negatif ya. Amin ya Allah. Nah, kemudian rekomendasi media sosial. Ini bergantung kita sih sebenarnya Bunda, nyamannya di mana. Karena semua media sosial bisa jadi wasilah dakwah. Semua media sosial bisa jadi wasilah dakwah. Tergantung kita nyamannya di mana. Tapi sekarang ketika kita bicara konteksnya TikTok, ternyata memang TikTok ini adalah salah satu medsos yang cukup populer, bahkan paling populer lah gitu. Kalau kita sebut dia paling banyak diunduh, berarti terpopuler lah ya saat ini. Jadi ya kalau kita memang punya waktu, punya apa namanya, menyediakan energi gitu ya, kesempatan untuk membuat konten di TikTok, ya nggak ada salahnya. TikTok pilihan yang tepat juga gitu. Tapi kalau selama ini kita sudah di Facebook tuh tulisan-tulisan udah share sampai ribuan gitu ya, nggak apa-apa, fokus di situ, itu bukan satu masalah juga. Jadi bergantung kepada kita nyamannya di mana, dan bergantung kepada mana peluangnya juga di mana. Karena misalnya kita punya akun Facebook udah besar, udah sejak lama gitu ya, di apa namanya, di follow oleh banyak orang, tulisan-tulisan kita disebar terus gitu, disebar luas, ya masya Allah harus tetap dipertahankan itu, jangan sampai apa namanya dikurangi semangatnya dalam membuat konten di Facebook. Nah ini hanya alternatif gitu, karena kita melihat faktanya orang banyak beralih ke
TikTok gitu. Jadi kalau kita punya kesempatan, punya waktu, punya energi juga gitu ya, ya tidak ada salahnya untuk beralih ke bukan beralih juga sih ya, tapi memakai atau menggunakan TikTok juga sebagai wasilah dakwah. Ya, insya Allah itu Teh Maya. Iya, alhamdulillah luar biasa ya, banyak yang kita dapatkan di malam hari ini. Inginnya sih terus ya, terus. Karena terkesima saya menyimak pemaparannya begitu jelas dan ini ya, yang des gitu. Bisa saya ajak berlari nih dalam memaparkan materi maupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mudah-mudahan karena sudah sedemikian ya, sedemikian jelasnya Mbak Najma ini memaparkan materi, nah tinggal kita praktiknya ya, yang belum punya akun TikTok silahkan dipasang, kemudian beraksi di sana. Nanti kita di SSCQ insya Allah akan saling, kalau di Instagram itu olok ya, atau di FB itu ada olok gitu, jadi saling support untuk like postingan atau share tadi ya, gitu. Nanti akan di follow up ya untuk program berikutnya insya Allah. Baik, karena waktu sudah beranjak malam ya, kita cukupkan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Jazakillah khairan kasiron untuk Mbak Najma atas waktunya, atas ilmunya. Ya sih Teh Maya. Ya. Iya, saya juga mohon maaf ya Teh Maya kalau banyak kurangnya, ibu-ibu semuanya. Mohon kehidupan, mohon keikhlasan. Kalau ada yang benar itu insya Allah karena Allah ya. Kalau ada yang salah itu kekeliruan dari diri saya pribadi. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemudahan terus dalam membuat konten-konten dakwah. Kami siap untuk like dan ini ya, membagikannya insya Allah. Dan tidak hanya itu, akan ini ya, akan ATM ya, mengamati, meniru dan memodifikasi insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Juga terima kasih kepada panitia. Di belakang layar Teh Tini, ada De Rita dan Mbak Susi yang sudah banyak membackup saya. Juga kepada Bunda Lilik yang menyempatkan diri untuk hadir ya di tengah kesibukannya, di tengah kondisi fisiknya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap terus membaik ya Bunda Lilik ya. Juga kepada sahabat yang sudah bertanya, sudah merespon ini 50 orang lebih sampai kita ditutup acara ini ya. Jazakumullah khairan kasiran. Kita tutup acara ini dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.